Gengs, pernah nggak sih lo ngerasa kerja udah kayak robot, tapi gaji nggak seberapa? Capek, stres, lembur, tapi isi rekening tetap kurus kayak diet tanpa niat. Sementara di Malaysia, banyak profesi, dari guru, tenaga medis, sampai pekerja lepas, justru dihargai dengan layak. Bukan cuma soal gaji, tapi juga soal penghargaan atas kerja keras manusia. Malaysia akhirnya mengesahkan RUU Pekerja Lepas, yang artinya ojol hingga konten kreator dilindungi oleh Malaysia. Diketahui bahwa undang-undang ini sudah banyak didukung oleh masyarakat Malaysia, dan bahkan mereka menyindir Anwar Ibrahim terlalu lambat dalam mengesahkan RUU tersebut. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Parlemen Malaysia itu resmi mengesahkan RUU Pekerja Lepas, yang disebutnya pekerja gig yang mencakup lebih dari 1,2 juta orang. Itu termasuk para driver, kurir makanan, penjual online, bahkan sampai konten kreator. Aturan ini mendefinisikan secara kuat bahwa mereka itu diakui secara resmi serta memiliki hak untuk menegosiasikan upah dan kondisi kerja. Ini sangat penting nih sebagai tonggak sektor ekonomi digital yang ada di Malaysia. Karena diketahui bahwa Malaysia selama ini memang bergantung pada pekerja dan sistem yang fleksibel yang berbasis platform online. Jadi dengan regulasi yang baru ini, profesi mereka itu bisa mendapatkan kepastian hukum dan jaminan di masa depan yang sangat kuat. Nah, ternyata setelah disahkan, undang-undang tersebut itu membuat Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga terkena kritik nih karena dianggap terlalu lambat dalam mengesahkan masalah ini. Bagi Anwar Ibrahim justru terkesan lambat memang karena harus hati-hati dalam mengesahkan undang-undang tersebut sebab ini menyangkut kehidupan jutaan rakyat Malaysia. Hal ini merupakan bentuk penghargaan negara terhadap peran besar para pekerja lepas di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada saudara-saudari khususnya anak-anak muda. Alhamdulillah, satu kemenangan bagi pekerja gig sesuai dengan semangat kemerdekaan sekarang, yaitu membebaskan pekerja gig dari tekanan dan mendengar, menyantuni tuntutan mereka yang kita janjikan. Walaupun dia mengambil masa kerana proses perundangan yang begitu rumit, ada juga bangkangan, tetapi saya syukur Alhamdulillah kerana soal nasib pekerja gig, e-hailing, pengantaran makanan, platform digital itu dapat bukan saja ditangani tapi disantuni dan cuba diselesaikan beberapa perkara yang dibangkitkan. Tentunya kita masih menghadapi kaedah yang digunakan oleh sebagian pihak bertablit dan bagikan seolah-olah ini tidak menguntungkan, tapi percayalah ya, dibanding keadaan sekarang dengan keselamatan, cuti, dengan perkeso, perlindungan insurans, ini belum pernah difikirkan oleh mereka yang curiga dan menentang, ya. Jaminan kestabilan pendapatan, maruah dan pengiktirafan, dan akhirnya jaminan keselesaan saudara-saudara yang terlibat dalam pekerjaan ini dan keluarga. Dan saya dengan itu mau menyatakan penghargaan setingginya kepada Menteri Stephen Sim, kementeriannya, rakan-rakan dari parti kerajaan yang keras menyokong dan melaksanakan cita-cita rakyat, khususnya pekerja gig. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kau ni bercakap perwakilan negara Indonesia ke perwakilan diri kau? Aku tuh yang mana-mana aja, Cik. Yang penting warga Indonesia tuh ada kemajuan ekonomi. Jadi maksud kau ni Indonesia ni tak ada kemajuan ekonomi, kemunduran. Nah, sekarang kau tengok, pernah tak dekat Indonesia ni jururawat dekat Indonesia gajinya sampai RM14.000? 50 juta, Cik. Kenapa ya gaji guru di Malaysia lebih tinggi dibanding kita? Pertanyaan ini mungkin sering muncul, terutama di kalangan pelajar atau tenaga pendidikan. Sekilas sistemnya terlihat sama, tapi ternyata cara Malaysia mengatur kesejahteraan guru jauh lebih terstruktur dibanding kita. Di Malaysia, guru sekolah negeri disebut dengan guru kerajaan dan gajinya diatur berdasarkan tingkatan atau grade. Untuk guru baru dengan grade 41, gajinya tuh mulai dari sekitar RM2.188 per bulan atau sekitar 7,5 juta. Sedangkan guru berpengalaman bisa mencapai RM5.000 atau RM6.000 atau sekitar 17-21 juta. Hal ini belum termasuk tunjangan tetap seperti tunjangan perumahan, tunjangan jabatan, atau biaya hidup yang totalnya bahkan bisa mencapai RM500-800 per bulan. Sedangkan di Indonesia, banyak guru honorer yang masih menerima antara RM500.000 sampai 1,5 juta atau sekitar RM150-450 per bulan. Sedangkan untuk guru PNS, gajinya sekitar 2,7 juta atau 3,5 juta, setara dengan RM800-1.001 yang bisa naik sampai 6 juta atau 1.800 untuk senior. Jadi perbedaannya bukan cuma
cuma soal gaji, tapi bagaimana sistem diatur untuk menjaga kesejahteraan tenaga pendidikan. Di Malaysia, profesi guru dipandang sebagai bagian yang paling penting untuk pembangunan negara. Sementara di tempat kita, banyak guru yang masih mengajar dengan semangat yang luar biasa walau penghasilannya belum sepadan dengan pengorbanannya. Kalau kamu duduk dekat Malaysia, aku nak tanya sikit, apa pandangan kamu tentang gaji cikgu di sini? Dah cukup ke dengan tanggungjawab yang mereka pikul? Tolong tulis dekat komen ya. Jururawat di Indonesia nih, jangankan 14.000 ringgit beda, 5.000 ringgit aja udah alhamdulillah kali lah beda. Sebab di Indonesia ini susah cari kerja terus gaji kecil. Masalah juga di Indonesia, jadi kerjanya tuh udah gajinya sedikit, rapel pula gajinya 3 bulan sekali yang kau dibayar. Jadi kalau bisa 3 bulan sekali dibayar tuh makan sehari-hari macam mana sih? Dia tak makan beda, dia cuma minum aja. Bukan pinjol sih. Di Malaysia itu ya, kalau buka lowongan pekerjaan itu gajinya ditampilin di depan kayak gini. Tuh, luar biasa bukan? Iya. Gaji restoran manager itu setara dengan 30 juta, sedangkan gajinya service crew itu setara dengan 3.000 ringgit, atau kalau di Indonesia ya sekitar 10 juta ke atas ya. Menggiurkan. Kenapa? Karena di Indonesia untuk gaji seorang service crew aja itu terkadang UMK aja atau UMR itu belum tentu sampai. Iya, Bang. Miris. Kerja di Malaysia tuh rasanya beda banget sama di Indonesia. Gaji minimum di Malaysia mulai dari Rp1.700 sampai dengan Rp2.500. Tapi yang bikin beda, jam kerja jelas, cuti tahunan ada, dan overtime pasti dibayar. Biaya hidup memang lebih tinggi, tapi kalau pinter ngatur, masih bisa nabung kok. Beda negara, beda aturan. Pentingnya ngerti sebelum berangkat. Syarat melamar kerja di Indonesia. Bukan di Singapura ataupun di Malaysia nih kan beda? Ini di Indonesia, Mirul. Punya pengalaman kerja minimal 3 tahun. Punya kendaraan sendiri sama punya SIM A, B, C. Fotokopi ijazah legalisir rangkap 2. Sekarang wajib pakai ijazah asli beda. Mampu bekerja di bawah tekanan dan kejar target. Mampu bekerja sama dengan tim. Mampu berbahasa hewan. Tidak sedang kuliah dan tidak sedang menikah. Tinggi badan minimal 181 cm. Berpenampilan menarik. Bersedia kerja di hari libur. Mampu mengoperasikan Adobe Premiere, Photoshop, Audition, Canva, CapCut, PixArt, kalkulator, sempoa, semua Microsoft Office. Ngerti tentang perubahan cuaca. Punya surat keterangan berperilakuan baik. Tidak punya riwayat kesurupan dan buta warna. Wajib memfollow Instagram perusahaan. Makan wajib di pinggan, minum wajib di cawan. Mampu menghipnotis hewan menjadi nilai tambah. Mampu mengendarai kapal selam Rusia. Kalau nak ngelamar kerja, map dia wajib warna merah, baju dia warna putih, celana warna hitam macam aku gini. Ini map kau mana? Aku kan tak lamar kerja, beda kan pengangguran. Di Malaysia kerja punya mobil. Betul. Hari kerja naik public transport yaitu LRT, tapi kalau weekend naik mobil. Kerja di bidang apa di Malaysia? Sudah berapa lama di sini? Dari tahun 2016, termasuk studinya dulu. Sekarang kerja di technology company. Alasan pertama untuk kerja di Malaysia itu apa sih? Sebenarnya karena deket aja dari Indonesia, terus gajinya lebih banyak. 3.000 ringgit ke atas, sekitar 11 juta lebih lah gitu. Pasti perbedaan yang paling kerasa antara kerja di Malai dan di Indonesia? Mungkin gajinya kali ya. Yang kedua juga dana pensiunnya di sini sekitar 12-13% per bulan dari gaji kita. Jadi kayak kita dapat gaji tambahan tapi ditabung gitu. Gimana emangnya cara dapat kerja di sini? Job portal kayak LinkedIn atau Jobstreet. Dulu aku juga dapatnya dari LinkedIn, terus di company yang sekarang aku emang apply dari company websitenya sendiri. Oh, di Malaysia kerja punya mobil? Betul, mobil di sini tuh murah-murah, 40 juta lah. Serius? Oke. Kayaknya mahal banget deh. Kau tahu berapa harga gorengan di Indonesia nih berapa sekarang? Relatif ada yang 1.000 sampai 5.000. 1 biji? Iyalah. Berarti masih murah gorengan kat Malaysia. Masih murah bensin dekat Malaysia, cuma 7.000 per liter. Tapi faktanya banyak orang Indonesia yang berobat ke Malaysia. Karena di Indonesia pelayanannya tak sebagus dekat Malaysia. Kok bagus letak tuh, tabung gas 3 kilo tuh. Nanti meledak. Tak apa, biar aja seluruh orang dekat seluruh dunia ni tahu. Ini nih tabung gas Indonesia. Yang semetok tuh ya beda? Semetok cememol. RM80,000 untuk 3 konten. I ada cerita panas. Tolong dengar. Tadi I pergi lunch dengan seorang kawan I ni. Kawan I ni dia memang kerja dalam bidang media. So biasalah kalau jumpa kita memang akan update cara pasal kerja. So dia ceritalah semalam dia baru je sign contract untuk bayar agensi RM80,000 untuk 3 konten. Masa I dengar tu, I punya terdiam dah macam malaikat lalu. Yelah, you bayangkan 3 konten you boleh dapat RM80,000. I cakap 3 konten tau, bukan 30 konten. So maksudnya value untuk satu konten tu RM26,000 lebih. Kau rasa tak terduduk sister time tu? And the fact that dia dah sign dah kontrak untuk bayar RM80,000 untuk 3 konten je, membuktikanlah memang ada orang yang willing to pay that much untuk content creation. So sekarang ni I dah bertekad, I nak buat team I sendiri. I nak cari video editor, I nak cari content creator, I nak cari content strategist, I nak cari live host. I nak 4 kepakaran ni ada dalam team I. So if you ada pengalaman ataupun berminat nak join, please DM me and nanti I akan hantar you details. I serius lah nak cari orang. So kalau you ada kawan yang berminat ataupun tengah cari kerja sekarang ni, please tag diorang ataupun share video ni dekat diorang, okay? Coba deh kita lihat realitanya. Di Indonesia,
gaji kecil sering dianggap wajar. Bahkan ada yang bilang, ya syukuri aja dulu. Padahal harga kebutuhan terus naik, gengs. Yang bikin miris, banyak pekerjaan juga nggak jelas arah dan sistemnya. Job desk 1, kerjaannya 5. Skill tinggi tapi upahnya rendah. Bahkan profesi mulia kayak guru atau perawat sering dibilang kerja ikhlas, seolah hidup mereka bisa dibayar dengan doa aja. Sementara di Malaysia, sistemnya lebih tertata. Gaji sesuai standar, ada jaminan kesehatan, dan pekerja dihormati karena kontribusinya, bukan karena titel semata. Guru digaji setara martabatnya, tenaga medis gak cuma disuruh sabar, dan pekerja lepas pun punya posisi jelas di ekonomi mereka. Ironisnya, banyak warga Indonesia yang akhirnya milih kerja di luar negeri bukan karena nggak cinta tanah air, tapi karena mereka pengen dihargai layaknya manusia yang bekerja keras. Gengs, ini bukan tentang membanding-bandingkan, tapi tentang belajar menghargai. Kalau negara lain bisa menghormati warganya lewat sistem kerja yang adil dan gaji yang manusiawi, kenapa kita nggak bisa? Kerja keras itu bukan soal loyalitas buta, tapi soal kesejahteraan dan rasa adil. Jadi, sebelum minta rakyat rajin kerja, pastikan dulu kerja keras mereka layak untuk dihargai.